Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa banyaknya budaya yang berbeda-beda tetapi bisa hidup berdampingan dan saling menguntungkan satu sama lain. Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku. Keragamannya terlihat dari banyaknya pulau, ras, warna kulit, budaya, etnis, agama, dan bahasa yang bersatu di bawah kekuasaan negara. Multikulturalisme itu mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta itu. Artinya, ketika berbicara tentang multikulturalisme, kita berbicara tentang aspek keanekaragaman itu ditanggapi dan disikapi secara normatif. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme menurut istilah berasal dari asal kata kultur. Adapun definisi dari kultur menurut Elizabeth Taylor dan L.H. Morgan berarti sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara Emil Durkheim, sebagaimana yang dikutip oleh Mutia 2013, menjelaskan bahwa kultur sebagai sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat di dalam masyarakat untuk diterapkan. Adapun konsep multikulturalisme yang pertama yaitu prasangka. Amafor mengartikan prasangka merupakan perasaan negatif terhadap kelompok tertentu. Menurut Slade dan Lewis, prasangka merupakan sikap negatif pada etnis atau kelompok minoritas. Contohnya, ketika Anda di jalan dan bersimpangan dengan mobil atau motor yang dikendarai oleh perempuan dan terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan perempuan. Yang kedua, rasisme. Rasisme menurut Samafir merupakan kepercayaan terhadap superioritas yang diwarisi oleh ras tertentu. Rasisme menyangkal kesetaraan manusia dan menghubungkan kemampuan dengan komposisi fisik. Kemudian yang ketiga, stereotip. Menurut Walter Lippmann, stereotip digunakan untuk melukiskan penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok etnik asalnya. Stereotip dapat positif ataupun negatif. Stereotip yang merajuk sekelompok orang sebagai orang malas, kasar, jahat, atau bodoh, sedangkan stereotip positif adalah sebaliknya, budaya yang lain. Pandangan bahwa budaya lain dinilai berdasarkan standar budaya kita. Kita menjadi etnosentris ketika melihat budaya lain melalui kacamata budaya kita atau posisi sosial kita. Dan yang kelima yaitu akulturasi dalam komunikasi multikultural. Akulturasi menurut Sukmono dan Junaidi pada tahun 2014 merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan apa yang telah terjadi ketika orang dari budaya tertentu masuk dalam budaya yang baru. Dengan demikian, akulturasi didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang menghasilkan ketika kelompok individu dari budaya yang berbeda dengan pola budaya asli mereka dalam kontak pertama yang akan berlangsung secara berkelanjutan. Dalam prakteknya, ketika ada dua budaya tertentu, maka yang terjadi adalah salah satu budaya bertemu, maka yang terjadi adalah
salah satu budaya akan memiliki posisi yang lebih kuat daripada budaya yang lain. Adapun macam-macam multikulturalisme. Yang pertama, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya, menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Dan yang ketiga, otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, masyarakat yang di dalamnya banyak sekali keberagaman sehingga membuat struktur budayanya lebih dari satu. Yang kedua, adanya segmentasi, yaitu masyarakat terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan lainnya namun tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. Yang ketiga, konsensusnya rendah. Yang dimaksud adalah di dalam kelembagaan tentunya diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang disebut dengan konsensus, yang mana di dalam sebuah masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan. Urgensi konseling multikulturalisme. Secara konseptual, konseling multikultural menganggap dinamika kepribadian dan latar belakang budaya dari kedua konselor dan klien dalam menciptakan lingkungan yang terapeutik, di mana kedua individu sengaja bergaul secara multikultural. Jadi, konseling multikultural suatu aktivitas konseling yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari konseling, baik ras, suku, budaya, dan gender. Oleh karena itu, mempertimbangkan latar belakang budaya dan pengalaman pribadi dari beragam klien dan bagaimana kebutuhan fisikososial mereka, mungkin pengalaman pribadi dari beragam klien dan bagaimana kebutuhan fisikososial mereka mungkin dapat diidentifikasi melalui konseling.